Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isman, guru SMA Negeri 7 Palu yang mengampu mata pelajaran fisika sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022. Pada kali ini, saya membuat kesimpulan tentang pengetahuan saya setelah mempelajari modul 11, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Setelah melewati kegiatan ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, saya mendapatkan garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, semboyan pendidikan yang dijadikan dasar sebagai seorang pamong atau pemimpin yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madjo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, di mana seorang pendidik atau pemimpin itu harus bisa menjadi contoh, teladan yang baik bagi muridnya, memberi semangat, memberi kesempatan kepada murid untuk kreatif, serta memberi motivasi bagi muridnya. Yang ketiga, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia, dan menjadi anggota masyarakat. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa pada proses pembelajaran di kelas sangat bergantung pada strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh seorang pendidik. Setelah mempelajari modul ini, saya mengalami perubahan pola pikir bahwa sesungguhnya strategi dan metode yang diterapkan oleh guru di kelas itu tidak cukup untuk menuntun siswa dalam merdeka belajar. Saya ingin menerapkan bahwa pembelajaran di kelas itu berawal dari sikap seorang guru sebagai pamong, sebagai pemimpin yang dapat menuntun siswa untuk merdeka belajar. Sebagai pendidik harus menjadi contoh teladan yang baik bagi murid, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Memberi semangat serta memberi motivasi pada saat proses pembelajaran di kelas, dengan memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di dalam kelas,
Seorang pendidik merupakan pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar di kelas. Strategi dan metode pembelajaran di kelas harus mengacu pada potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Tetap mengadopsi strategi dan metode pembelajaran dari luar, namun tetap menyelaraskan dengan budaya yang ada di tempat kita. Demikian kesimpulan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya tetap semangat dan tetap termotivasi mengikuti kegiatan ini. Dan sebagai penutup saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.